Baik, kita kembali bertemu di Bina Jemaat GKI Ngagel dan hari ini kita mengangkat tema yang unik, dapat pinjaman semakin mudah, jalan selamat atau selamat jalan. Terkadang kita ada kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dan ada kebutuhan. Nah, pada saat itulah bisa jadi itu menyediakan suatu jalan selamat. Kita nggak bicara tentang jalan keselamatan ya Bapak Ibu ya tentunya. Nah, ataukah tapi kalau kita tidak bisa mengelola pinjaman itu dengan bijak, maka bye-bye, selamat jalan begitu ya. Kita akan menjadi runyam kondisinya, bukannya menyelamatkan. Nah, hari ini sudah bersama-sama dengan kita semua, Dr. Riki. Pak Riki ini adalah dosen di salah satu universitas swasta di Surabaya. Beliau mengajar economics begitu dan beliau juga memiliki sertifikasi di bidang perencanaan keuangan. Jadi kita hari ini akan belajar bagaimana dari sudut perencanaan keuangan tetapi juga Pak Riki sebagai seorang Christian educator, pendidik Kristen. Kita akan belajar bagaimana prinsip-prinsip kekristenan bisa diterapkan di dalam prinsip perencanaan keuangan, khususnya menangani pinjaman. Baik, nah kita tidak berlama lagi, kita akan masuk ke dalam topik yang pertama di dalam topik besar ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah Pak Riki, Ya, tentang perencanaan keuangan Pak, Bapak sebagai seorang certified financial planner dan juga as a Christian educator, apa sih Pak bedanya prinsip-prinsip perencanaan keuangan di dalam iman Kristen dan juga yang secara umum mungkin di luar iman Kristen Pak? ya, oke. Ya, pertama-tama terima kasih ya Pak Sastra yang sudah memberi kesempatan untuk melayani malam hari ini. Eh, Betul sekali kita harus memulai dulu dengan pemahaman tentang financial planning karena orang kalau sudah sampai meminjam itu berarti ada yang salah sebelumnya, gitu ya. Uh, Bisa sih ada kejadian di mana kita ini tiba-tiba tertimpa banyak hal lalu terpaksa pinjam. Tetapi kalau kita tengarai hari-hari ini itu kebanyakan ya Pak, itu karena cara cara pandang pengelolaan keuangan yang eh, belum benar-benar kokoh begitu ya. Jadi kalau saya buat bercandaan tapi serius itu ya, kalau kita tidak pernah olahraga, makannya tidak dijaga ya hasil lab kalau kolesterol ya jangan kaget kan gitu ya, itu gampangannya begitu. Balik ke yang tadi betul sekali, kalau saya boleh gambarkan Pak, bedanya itu seperti ini. Nah ini ya udah jalan sepertinya langsung pilih ya ini kanan atau kiri gitu. Tapi yang mau saya katakan dari slide ini Bapak Ibu adalah kalau perencanaan keuangan Kristen itu jalannya nyatu. Kalau yang sekuler dengan segala hormat itu mencar begitu ya. Jadi artinya mereka cenderung memisahkan tujuan hidup dengan tujuan keuangan. Jadi kalau waktu saya belajar financial planning ketika menuntut tentang certified financial planner atau planning itu selalu dikatakan bahwa tujuan keuangan ya yang materialistik gitu. Jadi misalnya kapan mau punya rumah, kapan mau punya apartemen kalau sudah punya rumah, kalau nanti punya anak harus siap-siap ketika dia usia 18 itu college fee-nya bagaimana begitu ya, larinya ke arah situ. Tetapi kalau orang Kristen, kita menata keuangan itu karena kita percaya ya bahwa Tuhan itu punya panggilan atas hidup kita masing-masing gitu. Sehingga perencanaan keuangan itu kita atur dalam rangka kita mencapai atau mengerjakan panggilan itu gitu. Kelihatannya dari luar kayaknya nggak ada bedanya ya. Tapi kalau kita telisik dengan lebih teliti itu kontras sekali. Jadi nanti pada saat kita masuk ke dalam prinsip-prinsip perencanaan keuangan Kristen baru kita semua bisa menyadari bedanya itu sangat total ya. Jadi
motivasi kita merencanakan sudah beda, tujuan kita merencanakan keuangan juga beda, lalu tentu saja caranya ya. Jadi kalau dalam satu hal itu motivasinya, sasarannya, caranya sudah beda, beda total begitu. Nah ini yang menyebabkan akhirnya perencanaan keuangan Kristen itu sesuatu yang membutuhkan komitmen total memang begitu ya. Saya kasih contoh beberapa ya. Yang pertama, ini ada 2 slide tapi yang pertama langsung 3 ya Pak. Pertama, Tuhan menuntut kita menyadari Bapak Ibu bahwa seluruh uang kita itu punya Tuhan. Itu nomor 1. Ya. Bahkan kalau kita mau jujur, hidup kita punya Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita tidak diberi hidup, punya uang buat apa? Karena kita tidak bisa memiliki uang itu kan gitu ya. Nah sekarang nggak tahu ya, nggak banyak sih kelihatannya orang yang menyadari bahwa semuanya punya Tuhan gitu ya. Kalau kita dengan jujur, dengan tenang menyadari bahwa iya, loh di deposito itu nama saya loh Pak, bukan nama Yesus Kristus ya, memang bukan gitu ya. Tetapi kalau kita mau jujur, kalau kita mau sangat transparan, kita akan bilang bahwa ya hidup, talenta, modal awal barangkali, pelanggan yang percaya, ya, perusahaan yang mempercayai kita dan menggaji kita itu semuanya karena Tuhan. Jadi semuanya itu punya Tuhan. Itu prinsip nomor 1 gitu. Yang saya percaya mungkin orang dunia nggak mikir seperti itu gitu ya. Terus yang kedua adalah sasarannya Pak. Ini menarik ya. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 34 itu jelas dikatakan bahwa judulnya memang hal pengelolaan harta, tetapi di perikop itu Tuhan jelas mengatakan orientasi orang Kristen mengelola harta adalah harta surgawi. Jadi bagaimana kita itu mengelola harta kita tetapi berorientasi harta surgawi. Maka menumpuk harta, lalu kemudian memperkaya diri, lalu tidak mau peduli dengan pekerjaan Tuhan, that's not Christian way. Gitu. Jadi kalau saya sederhanakan ya berarti sambil kita buka toko, kita berpikir ya pelanggan yang belum percaya Tuhan itu yang mana gitu. Lalu bagaimana kita melalui toko kita itu kita berbagi Injil kepada mereka. Saya di pendidikan Pak juga sama di pendidikan. Yes memang salah satu deliverable kita kan proses pendidikan begitu ya. Lalu bagaimana memastikan ijazah yang didapatkan oleh students kita itu betul-betul powerful gitu ya, bernilai. Tapi yang Tuhan mau adalah kalau ada mahasiswa atau siswa yang belum percaya. Ya. Jadi kita ini digaji bulanan tetapi orientasi kita ketika bekerja adalah harta surgawi. Dan Tuhan bilang harta surgawi itu kekal ya, tidak bisa dirusak oleh kengkang dan karat. The third one adalah talenta Pak. Jadi ketika kita mengerjakan penghidupan kita masing-masing, whatever it is gitu. Tuhan itu mendorong kita dan bisa saya katakan mewajibkan kita ya, pakai talenta kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi sangat aneh bagi saya kalau ada orang Kristen itu yang dengan segala hormat malas gitu ya. Karena Tuhan udah kasih talenta gitu. Dan Tuhan perintahkan untuk dilipat gandakan. Ya kalau kita baca di Matius 25 ya itu kan ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Tapi yang the main point adalah apakah dilipat gandakan. Jadi kalau saya sederhanakan untuk hari ini, ya kalau bisa masak, pikirkan buat catering gitu loh. Kalau ternyata punya skill untuk menjadi teknisi, ya belajar bagaimana memperbaiki AC misalnya begitu ya. Ini hal-hal sederhana. Karena nantinya Pak, untuk punya keuangan yang sehat, nggak ada ilmu astronomi atau ilmu rocket science yang aneh itu enggak gitu. Itu simple as ya harus hemat gitu ya. Tetapi juga pendapatan nggak boleh terlalu kecil gitu ya. Dan caranya kita bisa punya pendapatan yang tidak terlalu kecil adalah ketika kita itu punya stream of income bukan dari satu sumber. Itu 3. Gitu. Jadi sekali lagi Tuhan memilih segala sesuatu.
orientasinya harta surgawi. Dan yang ketiga adalah Tuhan sudah beri talenta, maka mari kita lipat gandakan. Saat saya mempersiapkan ini saya sangat terharu dengan ayat ini Pak. Matius 6 ayat 26 ya. Ini another principle gitu. Dimana Tuhan itu mengingatkan kita bahwa dia pelihara kita. Gitu ya. Seringkali di saat-saat harus membina pasangan yang akan menikah gitu. Topik ini tuh topik yang bahasanya wajahnya itu akan agak cemas-cemas gitu ya. Wih, ternyata keuangan rumah tangga itu luar biasa berat gitu ya. Apalagi pada saat saya melakukan itu ketika COVID. Mungkin Pak Sastra ingat ya masa-masa itu semua online gitu. Lalu bayangkan Pak ketika kita membawakan ini PPKN gitu ya. Lalu mall tutup dan segala macam. Tapi disitulah saya bisa bersaksi bahwa Tuhan itu menuntut kita untuk percaya sama dia gitu. So trust him. Dan kalau saya pikir lagi kenapa ya? Karena kalau enggak kita akan dari orang yang memikirkan need tapi bisa menjadi greed gitu ya. Padahal maunya cuma memenuhi kebutuhan tapi akhirnya menjadi orang yang serakah. Gitu. Dan akhirnya kerja tanpa kira-kira, hubungan suami istri jadi berantakan atas nama kita harus mempunyai aset untuk keluarga ini gitu ya. Lalu yang paling memprihatinkan juga kerja sampai capek dan seterusnya sampai akhirnya sakit gitu. Jadi di situ kita diminta oleh Tuhan untuk sudah kau kerja itu untuk aku, jalankan panggilanku, kerja yang optimal, talentamu dilipat gandakan, berorientasi harta surgawi. Pak, kalau kita kerjanya orientasi harta surgawi tidak mungkin kerjanya nanggung ya, nggak mungkin kerjanya mediocre. Lalu Tuhan kunci lagi dengan satu hal, jangan khawatir. Nah ini menurut saya 4 prinsip ini tidak ada di dalam pengelolaan keuangan sekuler.